Pembacaan Kitab Yobel pasal 11. Riwayat bapa leluhur dari Reu sampai Abraham. Lihat Kejadian 11 ayat 20 sampai 30. Kerusakan manusia. Dan dalam Yobel ke-35, dalam minggu ketiga, dalam tahun pertama, Reu mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Ora, anak perempuan Ur, anak laki-laki Keset, dan dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Sero. Dalam tahun ke-7 dari minggu ini dalam Yobel ini. Dan anak-anak Noah mulai berperang satu sama lain, mengambil tawanan dan membunuh satu sama lain, dan menumpahkan darah manusia di bumi, dan minum darah, dan membangun kota-kota yang kuat, dan benteng-benteng, dan menara-menara. Dan masing-masing mulai meninggikan diri mereka sendiri di atas bangsa-bangsa, dan mendirikan permulaan kerajaan-kerajaan, dan pergi berperang kaum melawan kaum, dan bangsa melawan bangsa, dan kota melawan kota. Dan semua mulai melakukan kejahatan, dan memperoleh persenjataan, dan mengajar anak-anak mereka berperang, dan mereka mulai merebut kota-kota, dan menjual budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan Ur anak Keset membangun kota Ara di Kasdim, dan menyebut namanya menurut namanya sendiri dan nama ayahnya. Dan mereka membuat bagi diri mereka sendiri patung-patung tuangan, dan mereka menyembah masing-masing ilah, patung tuangan yang mereka buat bagi diri mereka sendiri. Dan mereka mulai membuat patung-patung pahatan dan figur-figur najis, dan roh-roh jahat membantu dan memikat mereka untuk melakukan pelanggaran dan kenajisan. Dan Raja Mastema mengarahkan dirinya untuk melakukan semuanya ini, dan dia mengirim roh-roh lain, mereka yang diberikan ke bawah kuasanya, untuk melakukan segala macam penyesatan dan dosa, dan segala macam pelanggaran, untuk merusak dan menghancurkan, dan untuk menumpahkan darah di bumi. Karena hal ini, dia menyebut nama Sero, karena setiap orang berbalik melakukan segala macam dosa dan pelanggaran. Dan dia bertumbuh besar dan tinggal di Ur Kasdim, di dekat ayah dari ibu istrinya. Dan dia menyembah ilah-ilah. Dia mengambil bagi dirinya sendiri seorang istri dalam Yobel ke-36, dalam minggu kelima, dalam tahun pertama, dan namanya adalah Melka, anak perempuan Kaber, anak perempuan dari saudara ayahnya. Dan dia melahirkan baginya Nahor dalam tahun pertama dari minggu ini. Dia bertumbuh besar dan tinggal di Ur Kasdim, dan ayahnya mengajarkan dia telaah-telaah Kasdim untuk meramal dan nujum menurut tanda-tanda langit. Dan dalam Yobel ke-37 dalam minggu ke-6, dalam tahun pertama, dia mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Ijaska, anak perempuan Nestak dari Kasdim.
Dan dia melahirkan baginya Terah dalam tahun ke-7 dari minggu ini. Dan Raja Mastema mengirim burung-burung gagak dan burung-burung untuk memakan benih yang ditaburkan di tanah, dengan maksud untuk menghancurkan negeri itu dan merampok anak-anak manusia dari jerih payah mereka. Sebelum mereka dapat memasukkan benih, burung-burung gagak mematuknya dari permukaan tanah. Dan karena hal ini, dia menyebut namanya Terah, karena burung-burung gagak dan burung-burung membuat mereka melarat dan menghabiskan benih mereka. Dan tahun-tahun mulai menjadi tandus karena burung-burung itu. Mereka melahap seluruh buah-buahan dari pohon-pohonan. Hanya dengan usaha keras mereka dapat menyelamatkan sedikit dari seluruh buah-buahan di bumi dalam hari-hari mereka. Dan dalam Yobel ke-39, dalam minggu kedua dalam tahun pertama, Terah mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Etna, anak perempuan Abram, anak perempuan dari saudari ayahnya. Dan dalam tahun ke-7 dari minggu ini, dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Abram, menurut nama ayah dari ibunya, karena dia mati sebelum anak perempuannya mengandung seorang putra. Pengenalan Abram akan Elohim dan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan anak itu mulai memahami kesesatan-kesesatan bumi, bahwa semuanya sesat, mengejar patung-patung pahatan, dan mengejar kenajisan. Ayahnya mengajar dia menulis, dan dia berumur 2 minggu dari tahun-tahun. Dia memisahkan diri dari ayahnya, supaya dia tidak menyembah ilah-ilah bersamanya. Dan dia mulai berdoa kepada pencipta segala sesuatu, supaya dia menyelamatkannya dari kesesatan-kesesatan anak-anak manusia, dan supaya bagiannya tidak jatuh ke dalam kesesatan karena kenajisan dan kejijikan. Dan musim menabur tiba untuk menaburkan benih di tanah, dan mereka semuanya pergi bersama-sama untuk melindungi benih mereka dari burung-burung gagak. Abraham ikut pergi bersama mereka yang pergi, dan anak itu seorang pemuda berumur 14 tahun. Dan sekawanan burung-burung gagak datang untuk memakan benih. Abraham berlari menghadang mereka sebelum mereka hinggap di tanah, dan berteriak kepada mereka sebelum mereka hinggap di tanah untuk memakan benih, dan berkata, "Jangan turun, kembalilah ke tempat dari mana kamu datang." Dan mereka berbalik dan kembali. Dan dia menyebabkan kawanan burung-burung gagak berbalik hari itu 70 kali. Dan semua burung-burung gagak di seluruh tanah di mana Abram ada di sana, tidak ada satupun yang hinggap. Dan semua yang ada bersamanya di seluruh tanah itu melihat dia berteriak. Dan semua burung-burung gagak itu berbalik. Maka namanya menjadi besar di seluruh tanah Kasdim. Dan datang kepadanya tahun ini mereka semua yang ingin menabur, dan dia pergi bersama mereka hingga musim menabur berakhir. Mereka menaburi tanah mereka, dan tahun itu mereka membawa cukup gandum pulang ke rumah, dan makan dan dipuaskan. Dan dalam tahun pertama dari minggu kelima, Abram mengajar mereka yang membuat peralatan untuk lembu jantan.
para tukang kayu. Mereka membuat sebuah bejana di atas tanah, menghadap rangka bajak, dengan maksud untuk meletakkan benih di dalamnya. Dan benih itu jatuh dari dalamnya ke atas mata bajak, dan tersembunyi di dalam tanah, dan mereka tidak lagi takut akan burung-burung gagak. Dan menurut cara ini, mereka membuat bejana-bejana di atas tanah pada semua rangka-rangka bajak. Mereka menabur dan mengerjakan seluruh tanah, seperti yang diperintahkan Abram kepada mereka, dan mereka tidak lagi takut akan burung-burung. Pasal 12. Abram berusaha mengubah Tera dari penyembahan berhala. Keluarga Tera. Lihat Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 30. Abram membakar berhala-berhala. Kematian Haran. Lihat Kejadian pasal 11 ayat 28. Dan terjadilah dalam minggu ke-6, dalam tahun ke-7, Abram berkata kepada Terah ayahnya, katanya, "Bapa." Dan dia berkata, "Lihatlah, ini anakku." Dan dia berkata, "Pertolongan dan keuntungan apa yang kita dapatkan dari ilah-ilah yang engkau sembah itu, dan yang di hadapannya engkau bersujud menyembah? Karena tidak ada roh di dalam mereka, karena mereka patung-patung bisu dan menyesatkan hati. Jangan menyembah mereka. Sembahlah Elohim surgawi, yang membuat hujan dan embun turun ke bumi, dan yang melakukan segala sesuatu di atas bumi, dan yang telah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya, dan segala kehidupan berasal dari hadapan wajah-Nya. Mengapa engkau menyembah hal-hal yang tidak mempunyai roh di dalam mereka? Karena mereka adalah pekerjaan tangan-tangan manusia, dan di atas bahumu engkau memikul mereka, dan engkau tidak mendapatkan pertolongan dari mereka. Namun mereka menyebabkan aib yang besar bagi mereka yang membuatnya, dan menyesatkan hati mereka yang menyembahnya. Jangan menyembah mereka." Dan ayahnya berkata kepadanya, "Aku juga tahu itu, anakku. Tapi apa yang harus aku berbuat dengan orang-orang yang membuat aku melayani di hadapan mereka? Dan jika aku mengatakan kepada mereka kebenaran, mereka akan membunuh aku, karena jiwa mereka melekat kepadanya untuk menyembah mereka dan menghormati mereka. Tetaplah diam, anakku, supaya jangan mereka membunuh engkau." Dan kata-kata ini dia ucapkan kepada kedua saudaranya, dan mereka marah kepadanya, dan dia tetap diam. Dan dalam Yobel ke-40, dalam minggu kedua, dalam tahun ke-7, Abram mengambil bagi dirinya seorang istri, dan namanya adalah Sarai, anak perempuan ayahnya, dan dia menjadi istrinya. Dan Haran saudaranya mengambil bagi dirinya seorang istri dalam tahun ketiga, dari minggu ketiga. Dia melahirkan baginya seorang anak laki-laki dalam tahun ke-7 dari minggu ini.
dan dia menyebut namanya Lot. Dan Nahor saudaranya mengambil bagi dirinya seorang istri. Dalam tahun ke-60 dari hidup Abram, yaitu dalam minggu keempat dalam tahun keempat, Abram bangun pada waktu malam dan membakar rumah patung-patung berhala. Dan dia membakar semua yang ada di dalam rumah itu, dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan mereka bangun pada malam itu dan berusaha menyelamatkan ilah-ilah mereka dari tengah-tengah api. Dan Haran bergegas menyelamatkan mereka, tetapi api menyambarnya, dan dia terbakar di dalam api. Dia mati di Ur Kasdim di hadapan Terah ayahnya, dan mereka menguburkan dia di Ur Kasdim. Keluarga Terah di Karan. Pengalaman Abram. Perjalanannya ke Kanaan. Lihat Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat 3. Dan Terah pergi dari Ur Kasdim, dia dan anak-anaknya, untuk pergi ke tanah Lebanon dan ke tanah Kanaan. Dia tinggal di tanah Karan, dan Abram tinggal bersama Terah ayahnya di Karan selama 2 minggu dari tahun-tahun. Dan dalam minggu ke-6 dalam tahun ke-5, Abram duduk sepanjang malam pada bulan baru dari bulan ke-7 untuk mengamati bintang-bintang dari petang hingga pagi, dengan maksud untuk mengetahui ciri-ciri tahun yang berhubungan dengan hujan. Dia sendirian, sementara dia duduk dan mengamati. Dan suatu perkataan masuk ke dalam hatinya, dan dia berkata, semua tanda-tanda bintang-bintang dan tanda-tanda bulan dan matahari, semuanya ada di dalam tangan Yahweh. Mengapa aku mencari mereka? Jika dia berkehendak, dia membuatnya hujan pagi dan petang. Dan jika dia berkehendak, dia menahannya, dan segala sesuatu ada di dalam tangannya. Dan dia berdoa malam itu dan berkata, Elohimku, Elyon, Engkau sajalah Elohimku, dan Engkau dan kekuasaanmu telah aku pilih. Dan Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah pekerjaan tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan roh-roh jahat yang memiliki kekuasaan atas pikiran-pikiran hati manusia, dan jangan biarkan mereka membuat aku tersesat dari Engkau Elohimku. Dan Engkau tegakkan aku dan keturunanku untuk selamanya, supaya kami tidak tersesat mulai dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan dia berkata, haruskah aku kembali ke Ur Kasdim yang mencari wajahku, supaya aku dapat kembali kepada mereka? Ataukah aku harus tetap di sini di tempat ini, jalan yang benar di hadapanmu? Jadikanlah itu berhasil di dalam tangan hamba-Mu, supaya dia dapat menggenapinya.
dan supaya aku tidak berjalan di dalam kecurangan hatiku, ya Elohimku. Dan dia menyelesaikan perkataan dan doanya. Dan lihatlah, firman Yahweh diutus kepadanya melalui aku demikian. Pergilah engkau dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan sangat banyak. Dan aku akan memberkati engkau, dan aku akan membuat namamu besar, dan engkau akan diberkati di bumi, dan di dalam engkau semua kaum keluarga di bumi akan diberkati. Dan aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan aku akan menjadi Elohim bagimu dan anakmu, dan bagi anak cucumu, dan bagi keturunanmu. Jangan takut, mulai sekarang dan sampai seluruh generasi-generasi di bumi, akulah Elohimmu. Dan Yahweh Elohim berfirman, bukalah mulutnya dan telinganya, supaya dia dapat mendengar dan berbicara dengan mulutnya, dengan bahasa yang sudah dinyatakan. Karena itu sudah berhenti dari mulut-mulut semua anak-anak manusia, sejak hari dikacau balokkannya, Babel. Dan aku membuka mulutnya, dan telinganya dan bibirnya, dan aku mulai berbicara dengan dia dalam bahasa Ibrani di dalam bahasa penciptaan. Dan dia mengambil buku-buku bapa leluhurnya, dan ini dituliskan dalam Ibrani, dan dia menuliskannya. Dan dia mulai sejak saat itu mempelajarinya. Dan aku menyatakan kepadanya apa yang dia tidak dapat mengerti, dan dia mempelajarinya selama 6 bulan musim hujan. Dan terjadilah dalam tahun ke-7 dari minggu ke-6, dia berbicara kepada ayahnya dan memberitahu dia bahwa dia akan meninggalkan Haran untuk pergi ke tanah Kanaan untuk melihatnya dan kembali kepadanya. Dan Terah ayahnya berkata kepadanya, pergilah dalam Shalom. Kiranya Elohim kekekalan membuat jalanmu lurus, dan Yahweh beserta dengan engkau, dan melindungi engkau dari segala kejahatan, dan menganugerahkan kepadamu kasih karunia, belas kasihan, dan kemurahan di hadapan mereka yang melihat engkau. Dan kiranya tidak satu pun anak-anak manusia memiliki kuasa atasmu untuk mencelakai engkau. Pergilah dalam Shalom. Dan jika engkau melihat suatu negeri yang menyukakan matamu untuk didiami, maka bangkitlah dan bawalah aku kepadamu, dan bawalah Lot bersama engkau anak Haran saudaramu sebagai putramu sendiri. Yahweh beserta dengan engkau. Dan Nahor saudaramu, tinggalkanlah bersamaku hingga engkau kembali dalam Shalom. Dan kami akan pergi bersama engkau semuanya bersama-sama. Pasal 13. Abram dan Lot di Kanaan dan Mesir. Lihat Kejadian pasal 12 ayat 4-20. Abram berpisah dari Lot.
Lihat Kejadian pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dan Abram pergi dari Karan, dan dia membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya Haran ke tanah Kanaan. Dan dia datang ke Asur dan melanjutkan ke Sekem dan berdiam di dekat sebuah pohon terpentin yang besar. Dan dia memandang, dan lihatlah, negeri itu sangat menyenangkan sejak memasuki Samat hingga ke pohon terpentin besar. Dan Yahweh berfirman kepadanya, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini." Dan dia mendirikan sebuah mezbah di sana, dan dia mempersembahkan di atasnya kurban bakaran kepada Yahweh, yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan dia pindah dari sana ke pegunungan. Betel ada di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, dan memasang kemahnya di sana. Dan dia memandang, dan lihatlah, negeri itu sangat luas dan baik, dan segala sesuatu tumbuh di situ, pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima, pohon ek dan cemara, dan terpentin dan pohon minyak, dan aras dan pohon saru dan pohon kurma, dan segala pohon-pohon di padang, dan ada air di pegunungan. Dan dia memberkati Yahweh yang telah memimpinnya keluar dari Ur Kasdim, dan telah membawanya ke negeri ini. Dan terjadilah dalam tahun pertama dalam minggu ke-7, pada bulan baru dari bulan Pur pertama, dia mendirikan sebuah mezbah di pegunungan ini, dan memanggil nama Yahweh, "Engkau Elohim yang kekal adalah Elohimku." Dan dia mempersembahkan di atas mezbah itu kurban bakaran kepada Yahweh, supaya dia menyertainya dan tidak meninggalkan dia seumur hidupnya. Dan dia berpindah dari sana dan pergi ke arah selatan. Dan dia pergi ke Sebron, dan Sebron telah didirikan pada waktu itu. Dan dia tinggal di sana 2 tahun, dan dia pergi kemudian ke tanah selatan, ke Bealot, dan sedang terjadi kelaparan di negeri itu. Dan Abram pergi ke Mesir dalam tahun ketiga dari minggu itu. Dan dia tinggal di Mesir 5 tahun sebelum istrinya direbut daripadanya. Sekarang Tanais di Mesir pada waktu itu didirikan 7 tahun sesudah Sebron. Dan terjadilah ketika Fir'aun mengambil Sarai istri Abram, maka Yahweh menulai Fir'aun dan seisi rumahnya dengan tula-tula yang hebat karena Sarai istri Abram. Dan Abram sangatlah mulia karena memiliki kambing domba dan ternak dan keledai, dan kuda dan unta, dan hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, dan perak dan emas berlimpah-limpah. Dan juga Lot anak saudaranya sangatlah kaya. Dan Fir'aun mengembalikan Sarai istri Abram, dan dia menyuruhnya keluar dari tanah Mesir.
Maka dia melakukan perjalanan ke tempat di mana dia memasang kemahnya pada mulanya, ke tempat Mesbah dengan Ai di sebelah timur dan Betel di sebelah barat. Dia memberkati Yahwe Elohimnya yang telah membawanya kembali dalam Salom. Dan terjadilah dalam Yobel ke-41, dalam tahun ketiga dari minggu pertama, dia kembali ke tempat ini dan mempersembahkan di atasnya kurban bakaran, dan memanggil nama Yahwe dan berkata, Engkau Elyon adalah Elohimku untuk seterusnya dan selamanya. Dan dalam tahun keempat dari minggu ini, Lot berpisah daripadanya dan Lot tinggal di Sodom. Orang-orang Sodom adalah para pendosa hebat, dan itu mendukakan dia dalam hatinya karena anak saudaranya telah berpisah daripadanya, karena dia tidak memiliki anak. Dalam tahun itu ketika Lot ditawan, Yahwe berfirman kepada Abram, sesudah Lot berpisah daripadanya dalam tahun keempat dari minggu ini, angkatlah matamu dari tempat di mana engkau berdiam, ke utara dan ke selatan dan ke barat dan ke timur, karena seluruh negeri yang engkau lihat, dan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Dan aku akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut. Meskipun seorang manusia bisa menghitung debu tanah, namun keturunanmu tidak akan dapat dihitung. Bangkit, berjalanlah melewati negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, dan lihatlah itu semuanya, karena kepada keturunanmu akan aku berikan itu. Dan Abram pergi ke Sebron dan tinggal di sana. Peperangan Kedorlaomer. Lihat Kejadian pasal 16. Dan dalam tahun ini datanglah Kedorlaomer raja Elam, dan Amrapel raja Sinar, dan Arioch raja Selasar, dan Tergal raja Goyim, dan membunuh raja Amorah, dan raja Sodom melarikan diri, dan banyak yang gugur karena luka-luka di lembah Sidim di tepi laut asin. Dan mereka merebut Sodom dan Admah dan Sebolim, dan mereka menawan Lot juga, anak saudara Abram, dan seluruh harta kekayaannya, dan mereka pergi ke Dan. Dan salah seorang yang meloloskan diri datang dan mengatakan kepada Abram bahwa anak saudaranya telah ditawan. Maka Abram mempersenjatai hamba-hamba seisi rumahnya. Bagi Abram dan bagi keturunannya 1/10 dari buah sulung bagi Yahwe, dan Yahwe menetapkan itu sebagai suatu ketetapan untuk selamanya, bahwa mereka harus memberikan itu kepada para imam yang melayani di hadapannya, supaya mereka mewarisinya untuk selamanya. Dan untuk hukum ini tidak ada batas hari-hari, karena Dia telah menetapkan itu untuk generasi-generasi untuk selamanya, bahwa mereka harus memberikan kepada Yahwe
1/10 dari segala sesuatu, dari benih dan anggur dan minyak dan ternak dan kambing domba. Dan dia memberikan itu kepada imam-imamnya untuk dimakan dan untuk diminum dengan sukacita di hadapannya. Dan Raja Sodom datang kepadanya dan bersujud di hadapannya dan berkata, Tuan kami Abram, berikanlah kepada kami jiwa-jiwa yang telah Engkau selamatkan, namun biarlah jarahan itu menjadi milikmu. Dan Abram berkata kepadanya, Aku mengangkat tanganku kepada Elyon, bahwa mulai dari sehelai benang hingga alas sepatu, aku tidak akan mengambil apapun dari milikmu, supaya jangan engkau berkata, Aku telah membuat Abram kaya, kecuali apa yang dimakan orang-orang muda ini, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku Aner, Eskol, dan Mamre, mereka akan mengambil bagian mereka. Pasal 14. Perjanjian Elohim dengan Abram. Lihat Kejadian pasal 15. Sesudah hal-hal ini, dalam tahun keempat dari minggu ini, pada bulan baru dari bulan ketiga, firman Yahwe datang kepada Abram dalam sebuah mimpi demikian. Jangan takut Abram, akulah pembelamu, dan upahmu akan sangat besar. Dan dia berkata, Yahwe, Yahwe, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan pergi tanpa mempunyai anak. Dan anak Maseh, anak dari hambaku perempuan, adalah Damasek Eliezer. Dia akan menjadi pewarisku, dan kepadaku engkau tidak memberikan keturunan. Dan dia berfirman kepadanya, orang ini tidak akan menjadi pewarismu, tetapi seseorang yang akan keluar dari perutmu sendiri, dia akan menjadi pewarismu. Dan dia membawanya keluar dan berfirman kepadanya, pandanglah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitung mereka. Dan dia memandang ke langit dan melihat bintang-bintang. Dan dia berfirman kepadanya, seperti itulah nanti keturunanmu. Dan dia percaya di dalam Yahwe, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia berfirman kepadanya, akulah Yahwe yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan kepadamu negeri orang Kanaan, supaya mewarisinya untuk selamanya. Dan aku akan menjadi Elohim bagimu dan keturunanmu sesudah engkau. Dan dia berkata, Yahwe, Yahwe, bagaimana aku tahu bahwa aku akan mewarisinya? Dan dia berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, dan seekor kambing berumur 3 tahun, dan seekor domba berumur 3 tahun, dan seekor burung perkutut, dan seekor merpati. Dan dia mengambil semuanya ini di pertengahan bulan,
dan dia tinggal di pohon terbantin Mamre yang di dekat Hebron. Dan dia mendirikan di sana sebuah mezbah dan mengorbankannya semuanya ini. Dia mencurahkan darah mereka di atas mezbah dan membelah mereka di tengah-tengah dan meletakkan bagian-bagiannya saling berseberangan, tetapi burung-burung tidaklah dia belah. Dan burung-burung turun menghidapi potongan-potongan itu. Dan Abram mengusir mereka pergi dan tidak membiarkan burung-burung menyentuhnya. Dan terjadilah ketika matahari telah terbenam, suatu tidur yang lelap menguasai Abram, dan lihatlah, suatu kengerian kegelapan besar turun ke atasnya. Dan itu berkata kepada Abram, "Ketahuilah dengan pasti bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di sebuah negeri yang bukan milik mereka, dan mereka akan menempatkan mereka ke dalam perbudakan dan menindas mereka 400 tahun. Dan juga bangsa kepada siapa mereka menjadi budak akan aku hakimi. Dan sesudah itu mereka akan pergi dari sana dengan banyak harta benda. Dan engkau akan pergi kepada bapa leluhurmu dalam Salom, dan dikuburkan dalam umur lanjut. Tetapi dalam generasi keempat mereka akan kembali ke sini, karena kefasikan orang Emori belumlah genap." Dan dia terbangun dari tidurnya, dan dia bangkit, dan matahari telah terbenam. Dan di sana ada nyala api, dan lihatlah, sebuah tungku perapian yang berasap, dan lidah api melintas di antara potongan-potongan itu. Dan pada hari itu, Yahweh membuat sebuah perjanjian dengan Abram demikian, "Kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Perat, orang Keini, orang Kenisi, orang Kadmoni, orang Perisi, orang Repaim, orang Pakori, orang Siwi, orang Emori, dan orang Kanaan, dan orang Girgasi, dan orang Yebusi." Dan hari itu berlalu, dan Abram mempersembahkan potongan-potongan itu dan burung-burung, dan persembahan panenan, dan persembahan curahan, dan api menghabiskan mereka. Dan pada hari itu, kami membuat sebuah perjanjian dengan Abram, seperti yang telah kami perjanjikan dengan Noah dalam bulan ini. Dan Abram memperbarui perayaan dan ketetapan bagi dirinya sendiri untuk selamanya. Kelahiran Ismail. Lihat Kejadian pasal 16 ayat 1-4 dan Kejadian pasal 11. Dan Abram bersukacita dan menceritakan semua hal ini kepada Sarai istrinya. Dan dia percaya bahwa dia akan memiliki keturunan, namun dia tidak menanggapinya. Dan Sarai menasihati suaminya Abram dan berkata kepadanya, "Pergi, hampirilah Hagar, hambaku perempuan Mesir. Mungkin aku akan membangkitkan keturunan bagimu oleh dia." Dan Abram mendengarkan suara Sarai istrinya dan berkata kepadanya, "Baiklah."
Dan Sarai mengambil Hagar hambanya perempuan, orang Mesir, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dan dia menghampirinya, dan dia mengandung, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ismail dalam tahun kelima dari minggu ini. Ini adalah tahun ke-86 dari kehidupan Abram. Pasal 15. Perayaan penyunatan buah sulung ditetapkan. Janji kelahiran Yisak. Sunat ditetapkan bagi seluruh Israel. Lihat Kejadian pasal 17. Dan dalam tahun kelima dari minggu keempat dari Yobel ini, dalam bulan ketiga, di pertengahan bulan, Abram merayakan perayaan buah sulung tuaian gandum. Dan dia mempersembahkan persembahan baru di atas mezbah. Buah sulung hasil kepada Yahwe, seekor lembu betina, dan seekor kambing, dan seekor domba di atas mezbah sebagai kurban bakaran bagi Yahwe. Persembahan panenan mereka dan persembahan curahan dia persembahkan di atas mezbah dengan kemenyan. Dan Yahwe menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah benar di hadapanku, dan jadilah engkau sempurna. Dan aku akan membuat perjanjianku antara aku dan engkau, dan aku akan melipat gandakan engkau sangat banyak. Dan Abram tersungkur dengan wajahnya, dan Elohim berbicara dengan dia dan berfirman, Lihatlah, ketetapanku adalah dengan engkau, dan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Tidak juga namamu akan disebut lagi Abram, tetapi namamu mulai dari sekarang, bahkan untuk selamanya, adalah Abraham. Karena bapa banyak bangsa telah aku jadikan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat besar, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, dan raja-raja akan keluar daripadamu. Dan aku akan menegakkan perjanjianku antara aku dan engkau, dan keturunanmu sesudah engkau, di sepanjang generasi-generasi mereka, sebagai perjanjian kekal, supaya aku menjadi Elohim bagimu dan kepada keturunanmu sesudah engkau. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau negeri di mana engkau telah menjadi seorang pengembara, tanah Kanaan, supaya engkau dapat mewarisinya untuk selamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Dan Yahwe berfirman kepada Abraham, Sedangkan bagimu, berpeganglah pada perjanjianku, engkau dan keturunanmu, sesudah engkau. Sunatlah setiap laki-laki di antaramu, dan sunatlah kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian kekal antara aku dan engkau. Dan anak pada hari ke-8 haruslah engkau sunatkan, setiap laki-laki di seluruh generasi-generasimu, dia yang lahir di dalam rumah, atau mereka yang engkau beli dengan uang dari orang asing manapun, mereka yang engkau peroleh, yang bukan dari keturunanmu. Dia yang lahir dalam rumahmu haruslah disunatkan,
Dan mereka yang engkau beli dengan uang haruslah disunatkan, dan perjanjianku haruslah di dalam dagingmu sebagai sebuah ketetapan kekal. Dan laki-laki tak bersunat, yang tidak disunatkan pada daging kulit katanya pada hari ke-8, nyawanya harus dimusnahkan dari antara kaumnya, karena dia telah melanggar perjanjianku. Dan Elohim berfirman kepada Abraham, sedangkan bagi Sarai istrimu, namanya tidak akan lagi disebut Sarai, tetapi Sarah akan menjadi namanya. Dan aku akan memberkati dia, dan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki oleh dia, dan aku akan memberkati dia, dan dia akan menjadi sebuah bangsa, dan raja-raja bangsa-bangsa akan berasal daripadanya. Dan Abraham tersungkur dengan wajahnya dan bersukacita, dan berkata dalam hatinya, akankah seorang anak laki-laki dilahirkan bagi dia yang berumur 100 tahun, dan akankah Sarah yang berumur 90 tahun akan melahirkan? Dan Abraham berkata kepada Elohim, ya, sekiranya Ismail boleh hidup di hadapanmu. Dan Elohim berfirman, ya, dan Sarah juga akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki, dan engkau harus menyebut namanya Yisak. Dan aku akan mendirikan perjanjianku dengan dia, sebuah perjanjian kekal dan bagi keturunannya sesudah dia. Dan sedangkan bagi Ismail juga telah aku dengarkan engkau, dan lihatlah, aku akan memberkati dia, dan membuat dia besar, dan melipat gandakan dia sangat banyak, dan dia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuat dia menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan aku dirikan dengan Yisak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu dalam hari-hari ini dalam tahun depan. Dan dia selesai berbicara dengan dia, dan Elohim pergi meninggalkan Abraham. Dan Abraham melakukan seperti yang Elohim telah firmankan kepadanya, dan dia mengambil Ismail anaknya, dan semua yang dilahirkan di dalam rumahnya, dan mereka yang dia beli dengan uangnya, setiap laki-laki dalam rumahnya, dan menyunatkan daging kulit katan mereka. Dan pada hari yang sama, Abraham disunatkan, dan seluruh orang laki-laki dari rumahnya, dan mereka yang dilahirkan dalam rumah, dan semuanya yang telah dia beli dengan uang dari anak-anak orang asing, disunatkan bersamanya. Hukum ini bagi seluruh generasi-generasi untuk selama-lamanya, dan tidak ada penyunatan dari hari-hari, dan tidak ada penghilangan 1 hari dari 8 hari, karena ini sebuah ketetapan kekal, ditetapkan dan dituliskan pada loh-loh surgawi. Dan setiap orang yang dilahirkan, yang daging kulit katanya tidak disunatkan pada hari ke-8, tidak termasuk pada anak-anak perjanjian yang Yahweh adakan dengan Abraham, namun termasuk pada anak-anak kehancuran. Lebih lanjut, tidak ada tanda apapun padanya bahwa dia milik Yahweh, tetapi dia ditetapkan untuk dihancurkan dan dibunuh dari bumi, dan untuk dimusnahkan dari bumi, karena dia melanggar perjanjian Yahweh Elohim kami. Karena seluruh malaikat kehadiran dan seluruh malaikat pengutusan telah diciptakan,
demikian sejak hari penciptaan mereka. Dan sebelum para malaikat kehadiran dan para malaikat pengutusan, Dia telah mengutuskan Yisrael bahwa mereka harus ada bersama Dia dan bersama para malaikat kudusnya. Dan perintahkanlah Bani Israel, dan hendaklah mereka memelihara tanda perjanjian untuk generasi-generasi mereka sebagai sebuah ketetapan kekal, supaya mereka tidak akan dimusnahkan dari negeri. Karena perintah ini ditetapkan sebagai sebuah perjanjian, supaya mereka memeliharanya untuk selamanya di antara seluruh Bani Israel. Karena Ismail dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya dan Esau, Yahweh tidak membuat mereka mendekatinya, dan Dia tidak memilih mereka bukan karena mereka anak-anak Abraham, karena Dia mengenal mereka, namun Dia memilih Israel untuk menjadi umat-Nya. Dan Dia mengutuskannya dan mengumpulkannya dari antara semua anak-anak manusia, karena ada banyak bangsa-bangsa dan banyak kaum-kaum, dan semuanya adalah milik-Nya. Dan atas semuanya telah Dia tempatkan roh-roh dalam otoritas untuk memimpin mereka menjauh daripadanya. Tetapi atas Israel Dia tidak menetapkan malaikat atau ruh manapun, karena Dia sendirilah penguasa mereka. Dia akan memelihara mereka dan menuntut mereka dari tangan malaikat-malaikatnya dan roh-rohnya, dan dari tangan semua kuasa-kuasanya, dengan maksud supaya Dia dapat memelihara mereka dan memberkati mereka, dan supaya mereka dapat menjadi milik kepunyaannya, dan Dia dapat menjadi milik kepunyaan mereka mulai saat ini sampai selamanya. Dan sekarang aku mengumumkan kepadamu bahwa Bani Israel tidak akan tetap berpegang pada ketetapan ini, dan mereka tidak akan menyunatkan anak-anak mereka menurut seluruh hukum ini. Karena dalam daging penyunatan mereka, mereka akan menghilangkan sunat ini dari anak-anak mereka. Dan mereka semuanya, anak-anak Beliar, akan membiarkan anak-anak mereka tidak bersunat saat mereka dilahirkan. Dan akan ada murka yang besar dari Yahweh terhadap Bani Israel, karena mereka telah meninggalkan perjanjiannya dan berpaling dari firman-Nya, dan memancing amarah dan menghujat, karena mereka juga tidak memelihara ketetapan hukum ini, karena mereka memperlakukan kaumnya seperti goyim, sehingga mereka akan disingkirkan dan dimusnahkan dari negeri ini, dan tidak akan ada lagi maaf atau pengampunan kepada mereka untuk semua dosa dari kesalahan yang kekal ini.